Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ibu Citra dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas komunikasi interpersonal dengan mengambil subbab karakteristik komunikasi interpersonal. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Faradi Barovana dengan NIM 218103341114. Yang kedua ada Sinta Meliana Azara dengan NIM 218103341116, dan saya sendiri Dela Rosabi Pratiwi dengan NIM 218103341185. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai komunikasi interpersonal. Apa sih komunikasi interpersonal itu? Komunikasi interpersonal didefinisikan sebagai komunikasi yang bersifat pribadi dan rahasia antar individu sehingga bisa terjadi secara langsung maupun sebaliknya. Judy C. Pearson dalam Ngalimun tahun 2018, halaman 16-18 menyebutkan bahwa ada 6 karakteristik komunikasi interpersonal. 6 karakteristik tersebut akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hal teknis seputar karakteristik komunikasi interpersonal. Yang pertama, komunikasi interpersonal bermulai pada diri sendiri atau self. Artinya, salah satu bentuk proses dalam menyampaikan pesan atau menilai seseorang, hal ini dibutuhkan adanya kesadaran dari diri sendiri. Jadi dalam berkomunikasi, hendaknya balik terlebih dahulu kepada diri kita sendiri, agar lawan bicara kita nantinya juga dapat menilai bahwa kita merupakan orang yang tepat untuk diajak berkomunikasi. Hal teknis yang dapat kita lakukan, yang pertama adalah memahami bagaimana konteks komunikasi nanti akan berlangsung. Misalnya seperti situasi apa yang akan dihadapkan kepada kita nantinya. Contohnya, di tempat kerja, pasti komunikasi yang berlangsung adalah mengenai pekerjaan. Lalu bahasa tubuh dan gaya bicara yang kita lakukan pasti juga akan mempengaruhi nyaman atau tidaknya lawan bicara kita nantinya. Untuk poin yang kedua, komunikasi interpersonal bersifat transaksional. Di sini dimaksudkan bahwa transaksional yang merupakan sifat komunikasi interpersonal berpacu pada tindakan dari pihak yang terkait saat berkomunikasi. Mereka akan bertukar pesan secara timbal balik dan berkelanjutan. Jadi, dalam berkomunikasi, pastinya harus ada timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin kita sudah berbicara panjang lebar, tetapi lawan bicara kita hanya mengeleng dan mengangguk. Maka dari itu, kita harus berusaha untuk mencari topik dan memahami siapa lawan bicara kita. Dengan begitu, lawan bicara akan merespon dan mungkin akan merasa nyaman sehingga komunikasi akan berlangsung secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu mengenai poin ketiga tentang komunikasi interpersonal mencakup pada aspek isi pesan dan hubungan antar pribadi. Yang dimaksud di sini adalah kekuatan antar individu merupakan komunikasi yang bisa berjalan dengan efektif dan tidak hanya ditentukan oleh kualitas isi pesan. Hal teknis dengan berusaha untuk membangun kebersamaan. Dan yang poin keempat yaitu mengenai komunikasi interpersonal mensyaratkan saat pihak-pihak berkomunikasi untuk melibatkan kedekatan fisik. Dengan kata lain, pihak-pihak yang berkomunikasi yang saling bertatap muka, komunikasi interpersonal akan berjalan lebih efektif. Teknisnya yaitu dengan selalu memberikan senyuman dan menjadi partner yang pengertian, sehingga satu sama lain mengerti dan tidak saling adanya kesalahpahaman. Selanjutnya yang kelima, ada komunikasi interpersonal menempatkan kedua belah pihak yang berkomunikasi saling bergantung satu sama lainnya atau interdependensi. Hal ini menandakan ranah emosi dilibatkan dalam komunikasi interpersonal, sehingga terdapat saling ketergantungan emosional di antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Contoh hal teknisnya yaitu dengan menjadi penengah dan menyelesaikan perselisihan. Selanjutnya yang keenam, komunikasi interpersonal tidak dapat diubah maupun diulang. Artinya, saat menyampaikan sebuah pesan, saat komunikasi interpersonal sedang berlangsung, tidak dapat mengubah atau mengulang kembali tentang apa yang sudah disampaikan. Contoh hal teknisnya yaitu dengan mendengarkan saat lawan bicara dan menempatkan diri di posisi mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.